Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya yang berjudul Nah, kalian tentu sudah mempelajari konsep pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian penting dalam membentuk karakter dan kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Adapun hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata. Yang pertama yaitu pendidikan dan yang kedua yaitu kewarganegaraan. Adapun definisi pendidikan yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, dapat disimpulkan pengertian pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran atau mata kuliah yang membentuk peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, dan negara sesuai ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Nah, di sini saya akan memberitahu PKN sebagai sistem pengetahuan terpadu. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN sebagai suatu sistem pengetahuan body of knowledge tiga dimensi utama, yaitu sebagai bagian dari kurikulum sekolah atau program kurikuler, sebagai aktivitas sosial kultural kewarganegaraan, dan PKN sebagai kajian disiplin keilmuan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing, civic education. Nah, istilah civic merupakan konsep yang bukan berasal dari negara kita, melainkan dari bahasa Yunani yang secara etimologis berasal dari bahasa Latinnya itu civicus, yang diartikan citizen atau penduduk dari sebuah kota dalam bahasa Latin polis. Istilah civic merupakan istilah yang paling tua sejak digunakan pertama kalinya oleh Chase Hoare pada tahun 1886 untuk menunjukkan ilmu kewarganegaraan yang isinya antara lain mempelajari hubungan antar warga negara dan hubungan antar warga negara dengan negara. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan civic education dimaksudkan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit dilakukan secara formal, sedangkan citizenship education dimaksudkan dengan sebagai pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas dilakukan baik formal maupun non-formal. Dengan kata lain, di dalam citizenship education termasuk civic education. Lantas, apa aspek-aspek kompetensi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha untuk membangun civic knowledge, civic skill, dan juga civic disposition peserta didik, sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dapat terwujud. Nah, selanjutnya ada kerangka konseptual. Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang menitik beratkan pada pembinaan dan pengembangan keadaban, kebajikan, kemuliaan kewarganegaraan atau civic virtues yang harus tercermin dalam pribadi warga negara paripurna. Selanjutnya ada landasan rasional. Nah, selanjutnya juga ada visi yang digariskan, yaitu secara konseptual citizen education memiliki orientasi sosial pedagogis dengan tujuan membentuk warga negara yang demokratis. Lalu ada visi yang digariskan. Nah, secara konseptual citizenship education memiliki orientasi sosial pedagogis dengan tujuan membentuk warga negara yang demokratis dalam cakapan yang luas, mencakup pendidikan formal maupun non-formal. Lalu selanjutnya ada misi keilmuan. Nah, secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education merupakan bidang kajian ilmiah, pendidikan disiplin ilmu sosial yang bersifat lintas bidang keilmuan dengan intinya ilmu politik yang secara paradigmatik memiliki saling
keterpautan. Nah, dan yang terakhir itu ada strategi akademik. Secara konseptual dan paradigmatik, pendidikan kewarganegaraan saat ini mengembangkan strategi utama berupa pembelajaran demokrasi, dalam demokrasi, dan untuk demokrasi. Nah, jadi teman-teman, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan-perubahan seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, dinamika pemerintahan, serta tantangan kebangsaan yang terus berkembang secara perlahan-lahan atau bertahap-tahap. Oke, segitu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.